Ya, terima kasih. Nama saya Slamet Widodo, ya, sebagai Camat Getasan per 4 September 2023 sampai dengan sekarang, gitu ya. Ya, saya memang agak unik dalam arti saya dilahirkan dulu dari pamong budaya. Iya, jadi pamong budaya yang saya ngurusi tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Semarang. Dan dari fungsional saya pamong budaya terus masuk ke struktural tahun 2017 itu menjadi kasih kesenian dan nilai-nilai budaya, gitu ya. Terus baru tahun 2022 itu saya menjadi Kabid Kebudayaan. Nah, per 4 September 2023 saya diamanai menjadi camat di Getasan. Itu perjalanan pekerjaan saya, gitu ya. Oke, ya, jadi saya berterima kasih sekali atas kunjungan panjenengan. Kaitannya dengan Kecamatan Getasan, memang banyak hal-hal yang perlu kita gali, potensi-potensi yang mungkin bisa menjadi unggulan ke depan yang perlu kita garap. Antara lain, ke depan Kecamatan Getasan ini menjadi kawasan perdesaan, ya. Ya, jadi pembedanya dengan perkotaan. Jadi kalau dari kata desa itu kan mata pencaharian sebagian besar warganya itu masih mengandalkan pada pertanian, gitu ya. Jadi di Getasan memang punya unggulan katanya yang tidak dipunyai oleh setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang, antara lain hasil-hasil sayur mayur atau hortikultura yang ada di Kecamatan Getasan. Ini yang ke depan perlu kita berdayakan, dalam arti baik petaninya lewat dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tani, dan juga komoditasnya. Jadi perlu juga kita kepada petani itu, sekarang zamannya sayur-sayur organik, jadi yang tidak banyak atau tidak dengan hal-hal yang sifatnya kimiawi, gitu ya. Jadi itu kita punya pasar tersendiri dan masyarakat sudah mulai sadar akan hidup sehat, sehingga perlu konsumsi makanan yang tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Antara lain kalau sayur, ya sayur yang organik. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa selain organik yang masih banyak yang tetap berbudidaya atau bertani dengan sayur anorganik, yang selama ini masyarakat kan menggunakan baik itu pupuk maupun obat hama, itu kan semua masih anorganik, gitu ya. Ya, rencana kawasan perdesaan ini akan di SK-ni Bupati. Jadi ada surat keputusan Bupati dengan kawasan perdesaan. Kalau itu menjadi peraturan Bupati kan otomatis juga akan didukung oleh pendanaan. Karena biasanya potensi-potensi hambatan-hambatan yang ada di masyarakat itu biasanya kaitannya dengan sarana prasarana, fasilitas yang seharusnya ada tapi belum ada. Ini kan perlu adanya tambahan pendanaan. Selain di desa sekarang sudah ada dana desa, ada ADD, Bandio dan lain sebagainya itu. Getasan kita ada 13 desa yang semuanya di daerah lereng Gunung Merbabu, gitu ya. Jadi memang secara geografis Getasan dengan suhu udara yang masih sejuk, dingin, gitu ya, itu masih memungkinkan untuk kita menanam sayur-sayuran, gitu ya. Namun demikian memang Getasan
pada dataran tinggi ini juga konturnya ataupun wilayahnya di wilayah perbukitan, sehingga memang desa-desa ini apa ya, ya kalau bangunannya bangunan kota-kota, tetapi letaknya itu di pedesaan-pedesaan gitu ya. Jadi saya melihat dari 13 desa yang ada itu, khususnya nanti 8 desa yang rencananya menjadi kawasan perdesaan itu, dan 8 desa itu berkesinambungan, dalam arti dalam satu wilayah, tidak terpisahkan gitu ya. Itu dari nanti Manggian, Wates, Getasan, Toloan, Nogosaren, Batur, Kopeng, ada berapa itu? Itu dan apa, ada 8 desa nanti gitu ya, ada. Ya kalau kultur di sini orang yang paling apa ya, saya toleran. Jadi di sini dengan multi apa ya, agama. Di sini semua agama kepercayaan ada, tetapi antara satu kelompok dengan kelompok lain atau agama satu dengan agama lain itu kerjasamanya bagus. Dalam arti sudah terkenal, misalnya di Bekelan itu ya, Batur itu kan di sana ada agama Buddha, ada Nasrani, ada Muslim, tetapi dalam hal merayakan hari-hari besarnya itu semua ikut serta. Dalam arti ikut serta ya, kalau kaitannya dengan ibadahnya tidak, tetapi kaitannya dengan sosial kemasyarakatnya, bahwa semua masyarakat itu bergotong royong untuk merayakan hari besar masing-masing agama pada waktu tertentu gitu. Oh, di sini masih banyak, bahkan mungkin luar biasa saya katakan, tradisi-tradisi budaya, seperti contoh yang paling terkenal itu tradisi saparan gitu ya. Tradisi saparan itu hampir di semua desa itu mengadakan tradisi saparan, tradisi saling berkunjung, tradisi saling apa ya, silaturahim itu masih ada. Selain itu kalau yang tidak sabar ya merti desa misalnya kayak gitu, itu di sini cukup luar biasa. Dalam arti mungkin di satu Kabupaten Semarang yang mengadakan tradisi saparan secara besar-besaran, partisipasinya masyarakat dan juga anggaran masyarakat itu ya hanya di Kecamatan Getasan gitu ya. Selain itu nilai seni budayanya juga masih sangat bagus perkembangannya. Jadi di Getasan ini seni budaya tradisional khususnya itu masih banyak para pemuda, para generasi muda yang masih bisa dan menguasai seni-seni tradisi sebagai nenek moyang. Karena kita harus tahu bahwa seni prajuritan yang itu menjadi apa ya, sudah dipatenkan menjadi budaya non benda, dalam arti yang berasal asli dari Kabupaten Semarang itu berasal dari daerah Getasan gitu ya. Jadi ada apa ya, budaya non benda yang sifatnya dilestarikan, itu diakui oleh Menteri Budayaan, itu memang dari Getasan gitu ya. Ya selama ini kalau saparan itu paten, itu kalau saparan ya kenalnya Getasan kan gitu. Kalau di Kabupaten Semarang kalau saparan itu Getasan gitu ya. Jadi iya, ya sekarang berkembang ke wilayah sebelah itu ya wajar saja. Misalnya ke budaya itu kan tidak mengenal ruang lingkup secara administrasi kan kayak gitu ya. Itu monggo, tapi memang ini tradisi yang secara turun-temurun telah diwariskan oleh nenek moyang dari orang-orang Getasan, bahwa tradisi saparan ini, dan banyak tradisi saparan kan selain tidak berkunjung itu juga menampilkan seni-seni budaya. Bahkan ada semacam kepercayaan, walaupun mungkin wayang itu penontonnya sedikit, peminatnya sedikit, tapi harus wayangan gitu loh. Nah, jadi ya ini tradisi. Jadi ada kepercayaan masyarakat belum lengkap dan belum mantep lah rasanya. Ada kekhawatiran di kemudian hari ada bala apa kayak gitu, kalau
belum nanggap wayang. Nah ini yang sudah menjadi kearifan lokal yang ada di Getasan ini. Jadi setiap saparan ya dari masing-masing per kakak itu bagaimana kita secara bersama-sama urunan nanggap wayang, nah, gitu. Karena memang dia masih punya kepercayaan kalau saparan kudu wayangan kayak gitu lah. Ini termasuk kearifan lokal gitu ya. Ya, makanan tradisional kita akan ini ada geplak waloh. Jadi di pertigaan Getasan itu ada patung penari dan patung buah waloh gitu ya. Jadi ini sebagai penanda dulu bahwa di Getasan ini sebagai produsen atau penghasil geplak waloh. Ya, jadi waloh itu menjadi salah satu makanan tradisional dari Getasan gitu ya. Ya, sayur mayur di sini saya katakan tadi ada dua, yang satu memang dibudidayakan secara organik dan yang satu tetap bertahan dengan anorganik. Yang organik itu sejak pemupukannya itu juga organik sampai dengan untuk menghilangi hamanya itu, karena terlalu banyak pestisida itu juga tidak baik terhadap kesehatan. Masing-masing punya pasar tersendiri. Jadi di sini ada sekolah tani milenial ya di Kopeng itu antara lain membudidayakan sayur-sayur organik. Di sana oleh Mas Sofian itu sebagai pelopornya itu memang mendidik para petani muda baik secara bertani organik maupun secara pemasarannya yang kekinian. Dalam arti pemasaran kekinian itu kan kita harus punya jaringan dengan pasar yang bukan pasar tradisional, sebagai contoh pasar swalayan seperti Superindo dan lain sebagainya itu yang banyak sudah menginginkan adanya sayur-sayur organik gitu ya. Dia kayak gitulah. Yang lain yang petani-petani tradisional yang kebanyakan itu sudah cukup umur, cukup usia, itu tetap bertani sesuai dengan kebiasaan yang ada di wilayahnya. Itu untuk memenuhi pasar yang ada di pasar tradisional gitu ya. Ya, jadi hari-hari ini mungkin dalam minggu ini kami di masing-masing desa, 8 desa itu saya adakan forum grup discussion atau FGD gitu ya. Jadi dari semua stakeholder baik perangkat desa, dari kecamatan kami menugaskan PPL Pertanian dan pendamping desa untuk ikut di FGD itu untuk menggali potensi dan menggali juga permasalahan. Jadi kalau di dalam suatu tempat itu satu ada potensi pasti ada permasalahan. Nah, dari potensi yang ada itu mau kemana desa itu kan yang tahu juga masyarakat desa, sehingga stakeholder yang ada di situ baik perangkat, kelompok tani, kelompok wanita tani dan lain sebagainya itu nanti didampingi oleh dari kecamatan ya kasih PMD beserta stafnya, ada PPL Pertanian, ada pendamping desa. Ini biar semua match. Katanya dengan desa itu dalam rangka RAPB desnya itu bagaimana, jadi ke depan itu kayak apa, itu semua bisa mengutarakan potensi maupun hambatan yang ada. Sehingga ini nanti kalau sudah menjadi kawasan perdesaan itu valid bahwa benar itu dasarnya adalah kita dapat dari diskusi yang ada di masing-masing desa. Tidak kita hanya mengambil data, itu tidak. Jadi saya harapkan potret apa adanya di desa itu, potret apa adanya, baik manajemennya maupun mungkin
secara SDM-nya ya itu silakan, karena ada yang ingin desa menjadi mandiri energi, ada yang menjadi desa wisata, edukasi, ada loh, itu kan semua harus disiapkan SDM-nya. Lah, ini kita mapping permasalahannya apa? Potensinya di mana? Jadi harapan kami kalau desa wisata ya janganlah desa wisata yang hanya ikut-ikutan atau niru-niru. Kalau penjenengan niru latah hanya sebagai desa wisata, penjenengan tidak akan menjadi lebih baik dengan apa yang telah penjenengan tiru. Yaitu. Yang kedua, bahwa di desa itu kan punya potensi masing-masing yang tidak bisa dipindahkan. Lah harapan kami di Getasan nanti menjadi satu paket ya. Jadi paket wisata itu kan misalnya di desa A ada potensi ini, di desa B ada potensi ini, kan kita sambungkan dengan kita mengadakan adanya semacam travel atau apa, ada one day tour misalnya ke masing-masing, ada paketan. Jadi kita bentuk dalam satu paket. Janganlah misalnya kita memaksakan kehendak kita membuat destinasi yang asal-asalan atau niru-niru. Itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan menjadi lebih baik dengan apa yang ditiru. Itu ya, ada yang sudah ditindaklanjuti. Sebagai contoh misalnya desa yang dekat antara mungkin di desa Sumogawe dengan peternakan dan susunya, misalnya kita sudah berusaha menggabungkan dengan desa Manggian. Yang Manggian di sana itu ada potensi energi terbarukan, dalam arti membuat biogas gitu ya di sana lah. Nanti kan dengan shuttle yang ada dari Sumogawe ke Manggian itu kan bisa tolah. Nanti di desa lain apa Samirono misalnya, semua mau jadi desa wisata, tetapi harus diperkuat destinasi apa yang menjadi unggulan, yang itu menjadi memang potensi unggulan dari desa itu. Kalau hanya membuat potensi atau destinasi wisata itu buatan yang sifatnya sesaat, saya kira ya tunggu waktu aja kan kayak gitu. Ya, jadi saya katakan tadi potensi banyak, tetapi sekarang kan juga dibutuhkan tenaga sumber daya manusia yang memang memadai. Jadi saya tekankan di masing-masing Musrenbangdes bahwa dana desa tidaklah hanya untuk hal-hal yang sifatnya fisik, tapi pemberdayaan, pelatihan kepada sumber daya manusianya itu lebih penting daripada sekedar hanya hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi saya kepada semua kepala desa, ke-13 kepala desa yang ada di Getasan, saya sarankan bahwa suatu ketika nanti prosentase antara pembangunan untuk fisik dan non fisik itu harus lebih tinggi yang non fisik. Kalau fisik itu kan nanti lahannya akan habis. Tapi kalau kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusianya, pemberdayaan masyarakatnya, dengan pelatihan-pelatihan, dengan memberi keterampilan-keterampilan kepada generasi muda lewat Karang Taruna, lewat PKK, ini akan lebih baik ke depan. Saya katakan kalau penjenengan khawatir meninggalkan generasi yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tapi tidak pernah penjenengan khawatir dengan generasi yang punya ilmu dan iman, itu terbalik saya gitu ya. Karena apa? Kalau penjenengan punya generasi yang kamu bekali dengan ilmu dan iman, ya itu saya kira bisa hidup. Tetapi kalau penjenengan tinggali dengan harta, kalau tidak bisa memanage, hanya butuh waktu berapa lama untuk menghabiskan. Ya gini, jadi kan ya tidak semua orang nanti akan menjadi petani, tidak. Bahkan sekarang petani itu persentasenya yang minat jadi petani itu sedikit sekali. Jadi kita harus juga realistis gitu ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa dari hasil pertanian itulah yang bisa menghidupi orang banyak. Ya, jadi tetapi petani yang berdasi itu yang kami harapkan. Jadi petani milenial, petani yang tidak harus terjun ke sawah, tetapi semua bisa dikerjakan dengan alat teknologi.
Jadi dari kita menanam, memupuk, ya mupuk itu kan tidak harus kita satu-satu nyemprot, itu tidak, nyemprot ya pakai drone kayak gitu ya. Iya, kedepannya kayak gitu. Jadi petani-petani yang punya gengsi lah, karena sekarang orang kebanyakan tidak ingin jadi petani karena keluhan petani selama ini menjadi korban. Iya, jadi korban bahwa dari pembangunan ya memang petani menjadi hal yang digembar-gemborkan, tetapi nyuwun sewu dari hasil yang dia dapatkan itu sebenarnya memprihatinkan. Ya memang karena memang masih banyak lahan dan banyak petani yang mengandalkan hidupnya dari pertanian, khususnya sayuran, ya itu sudah cukup bagus. Tetapi masih cukup bagus hidupnya yang jadi tengkulak. Ijon, sistem ijon dulu, jadi mitra petani itu adalah para tengkulak. Kalau mau tahu yang sebenarnya, ya walaupun sudah ada koperasi, sudah ada apa. Jadi dari dia mulai mau menanam untuk beli bibit, nanti untuk beli pupuk dan sebagainya, itu pinjemnya ke tengkulak. Tetapi penjualannya nanti juga harus lewat tengkulak. Nah, gitu. Jadi mitra sejati daripada petani sebenarnya tengkulak. Memudahkan petani ternyata. Iya, ya sistem ijon itu, tetapi ya ada negatifnya karena itu ada sistem monopoli kan kayak gitu loh. Jadi ada ketidakbebasan menjual hasil pertaniannya. Iya, dengan harga juga tidak bisa menentukan. Seperti ini yang perlu kita juga harus tahu. Jadi apa ya, kadang tengkulak itu dianggap selalu negatif. Ya juga tidak gitu ya. Nah, karena apa? Dia tanpa jaminan kok kalau misalnya meminjami, bantu, dan mungkin kalau anaknya baru mau bayar SPP, bayar apa ya sekolah gitu kan tidak akan sama waktunya dengan waktu panennya. Ya gitu loh. Itu kita kan perlu pinjaman yang mudah ya mungkin dengan tengkulak kan kayak gitu loh. Ya ini fakta di lapangan kayak gitu loh. Solusinya gimana tuh? Ya solusinya pemerintah harus hadir gitu. Jadi ini karena mau tidak mau yang namanya bahan makanan itu orang jadi apapun juga ya harus makan kan, itu memang. Tetapi makanan memang harus terkontrol karena harus terjangkau. Kalau sampai makanan nanti harganya tidak terjangkau, ya masyarakatnya kemana? Wong namanya Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden pun harus makan dari hasil pertanian gitu. Apalagi orang-orang kecil kan gitulah. Untuk itu ya kita dorong pemerintah harus hadir di sana, baik dari apa ya teknologinya, dari pembiayaannya itu ya, itu harus memang pemerintah juga harus tahu apa yang dihadapi sebenarnya, kendala apa yang dihadapi oleh para petani. Belum kalau itu gagal panen kan kayak gitu ya. Mau atau sudah dilakukan yang hadir? Ya sebagian sudah, tapi belum bisa menyeluruh. Kalau nanti kita mengatakan belum ekstrim itu tidak mungkin gitu ya. Itu sudah, cuma saya sekarang kalau menginginkan bahwa bantuan itu tidak selalu fisik katanya dengan jalut jitut itu tidak. Iya, itu memang dibutuhkan, tapi kadang kurang perhitungan. Jalut TAP ini sumber airnya rawono kan percuma. Nah itu kan berarti kan kurang apa ya, dalam menganalisa kebutuhan kan kurang diperhatikan. Tapi bagaimana hal-hal yang tadi secara SDM, secara taktis yang dibutuhkan oleh para petani ini juga harus diperhatikan. Misalnya bentuk hibah pun ya mungkin perlu hibah kan kayak gitu. Kalau tani milenial gimana Mas? Sudah banyak peminat atau cuma yang presentasinya? Ya, sampai hari ini di Getasan yang di Mas Sofyan itu sudah ada 8 angkatan petani milenial. Jadi petani milenial saya katakan tadi petani kekinian yang tidak harus terjun ke lapangan dalam arti bergelut dengan lumpur, itu tidak. Dari manajemen menanam sampai menjual nanti pasca hasil panen itu kan memang perlu adanya link ataupun adanya hubungan dengan pasar.
Ya, tapi pasar sekarang kan pasar yang tidak harus ketemu antara penjual dan pembeli kayak gitu ya. Ya online itu kan sekarang sudah mulai banyak. Nah, harapan kami sekarang ini kan Mas siapa? Itu yang Sofian, aku Sofian lali. Sofian ya. Pak Sofian itu kan sudah mengelola sekitar 90 hektar lahan ya di daerah sini. Nah, itu harapan kami selain dari sekolah untuk praktek, kan juga sudah mulai memang memenuhi kebutuhan bangsa pasar gitu ya. Ya, itu salah satu pemuda yang sudah punya istri gitu ya, itu warga di Desa Kopeng yang selama ini mengembangkan pertanian organik. Ya, dan itu didukung oleh Dinas Pertanian Kabupaten, juga dari BPL Kecamatan, untuk menularkan ilmunya di pertanian organik dengan segala manajemennya, sehingga dia ada yang namanya sekolah tani milenial. Jadi diharapkan dari situ nanti bisa mencetak petani-petani milenial ke depan yang sekarang itu semakin memprihatinkan generasi muda itu. Ya, harapan kami kita karena memang tidak nyalai kodrat ya, kodratnya Getasan kayak begini di daerah pegunungan yang subur akan untuk sayur mayur, ya silahkan di sayur mayur tetapi dengan metode ataupun cara yang modern sehingga bisa irit secara pembiayaan, laku di pasaran, sehingga masyarakat bisa merasakan hasilnya, lebih mendapatkan banyak keuntungan. Karena kalau harga sayur seperti sekarang ini jatuh ini petani rugi, kasihan ya gitu. Ini dengan harga sayur yang sudah beberapa bulan ini turun, ya ini kan baru akan naik gitu ya, itu petani rugi dari operasionalnya, dari menanam sampai dengan pemupukan dan pengobatan dan sebagainya, itu hasilnya tidak cukup, dalam arti rugi secara orang bertani. Nah, harapan kami ke depan selain petani milenial yang kita bentuk, juga petani tradisional tetap menjadi salah satu andalan ataupun idaman orang itu kembali ke pertanian gitu ya, karena bisa cukup menjanjikan kalau memang caranya dengan cara modern gitu ya. Selama ini memang menjadi rahasia umum, pupuk itu agak sulit mekanismenya gitu ya. Dalam arti mekanisme dapat pupuk itu kan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Nah, itu yang kadang petani juga merasa keberatan, membeli pupuk tidak bisa bebas di pasaran gitu ya. Ya itu nanti kan menterinya, udah udisai, menterinya udah rapena gitu ya. Iya gitu ya, jadi kan kebijakan pimpinan di atas saya nanti bagaimana kan itu saya ngikuti ya, kalau memang bisa saya kasih masukan gitu aja tuh gitu.